warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang saya hormati Bapak Ibu penilai di dalam sertifikasi dosen. Perkenankan, nama saya Lisnawati Paweni, SEMM, sebagai salah satu dosen tetap pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Gorontalo. Dalam kesempatan ini saya menyampaikan bahwa saya akan mengikuti proses sertifikasi dosen tahun 2025 dan akan menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKTPT pada bidang mengajar. Video ini mempresentasikan refleksi saya atas praktek pengajaran yang telah saya lakukan serta komitmen saya di dalam meningkatkan mutu pembelajaran untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa dan menciptakan pengalaman belajar yang bermakna dan inklusif. Dalam video ini saya akan melakukan unjuk kerja pengajaran dengan mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia dengan bobot SKS 3 SKS pada semester genap. Tujuan mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia, terutama di dalam mencakup mata kuliah ini mencakup konsep-konsep dasar ekonomi, kebijakan ekonomi, struktur ekonomi, serta tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Indonesia dalam konteks perekonomian yang global. Di dalam mata kuliah ini ada capaian pembelajaran yang harus dipahami pada capaian pembelajaran mata kuliah ataupun prodi yang dibebankan pada mata kuliah. Yang pertama adalah mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi administrator publik dengan tingkat pertama yang menjadi fasilitator di dalam pembelajaran untuk di dalam instansi pemerintah atau organisasi lainnya. Kedua, dalam mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi birokrat di dalam tingkat operasional untuk mampu menggunakan teknologi informasi, komunikasi, dan perekonomian dengan tugas ataupun masalah yang dihadapi. Itu di dalam penyelesaian untuk penyelesaian tugas dan masalah. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi analisis kebijakan yang mampu memberi masukan di dalam kebijakan ataupun keputusan strategis. Berikut, mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi pengelola kegiatan lapangan sektor publik yang sadar dengan nilai-nilai publik. Berikut ada capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, memahami dasar-dasar ekonomi Indonesia. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang ketiga, menilai kebijakan ekonomi pemerintah. Dan yang keempat, mampu mengidentifikasi tantangan peluang ekonomi yang ada di Indonesia. Berikut ada bahan kajian yang menjadi deskripsi mata kuliah, yakni materi pembelajaran. Tadi deskripsi mata kuliah ini tujuannya sudah dipaparkan tadi. Berikut adalah bahan kajian dan materi pembelajaran. Yang pertama, pengantar ekonomi Indonesia. Yang kedua, sistem ekonomi, struktur ekonomi Indonesia. Kebijakan fiskal. Yang ketiga, dan moneter. Keempat, perdagangan internasional. Yang kelima, ketidaksetaraan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Yang keenam, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja. Yang ketujuh, kondisi ekonomi terkini dan tantangan masa depan. Berikut masuk pada pustaka. Itu yang pertama adalah RPS mata kuliah. Yang kedua itu ciptaan buku, terbitan buku dari Ismail Hasan. Yang ketiga adalah Panenuni, ini perekonomian Indonesia. Yang sebagai media pembelajaran itu metode pembelajaran perangkat lunak dan juga ada perangkat keras. Yang untuk lunak adalah Zoom, juga ada PowerPoint, dan perangkat keras adalah monitor, proyektor, dan laptop.
Untuk strategi pembelajaran itu adalah ceramah, tanya jawab, diskusi. Kita masuk pada contoh pembelajaran dalam mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kalian semua. Karena kita di sini masih diberikan kesempatan di dalam pertemuan mata kuliah Sistem Perekonomian Indonesia. Kalian sudah pernah mendengar sistem ataupun ekonomi yang ada di Indonesia. Untuk itu kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi definisi ataupun pengertian sistem dan sistem ekonomi. Kalau kita lihat di zaman sekarang, itu semua pelaksanaan kegiatan itu sudah masuk lewat sistem. Karena kita tahu sendiri, sistem itu artinya dalam istilah bahasa Yunani, perkataan dalam bahasa Yunani itu dikatakan sistema, yakni yang dapat diartikan sebagai keseluruhan yang terdiri dari macam-macam bagian. Ada sistem tersusun dari seperangkat komponen yang bekerja secara bersama-sama untuk mencapai semua tujuan dan keseluruhan sistem tersebut. Sebuah sistem dapat digambarkan sebagai kumpulan yang mana di dalam komponen-komponen dari beberapa komponen tersebut berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Kira-kira kita kalau mengenal sistem, yang kita tahu sekarang itu sistem adalah aturan ataupun perangkat komponen yang bekerja sama secara bersama-sama. Kira-kira di mana biasanya terjadi sistem? Sistem itu terjadi biasanya ada kalanya di perusahaan, di lembaga, instansi maupun di mana-mana itu yang namanya organisasi pasti menggunakan sistem yang ada. Dengan melihat sistem ini dan sistem ini akan menggambarkan sebuah kumpulan atau komponen di mana beberapa komponen tersebut saling berhubungan secara tetap dalam jangka waktu tertentu. Kita masuk dalam ciri dari sebuah sistem. Ciri dari sebuah sistem, kita lihat dari setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan atau berbagai bagian unsur atau komponen, melainkan merupakan satu kebulatan yang utuh dan padu. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan atau menjadi keluaran. Kita mengetahui sistem, terutama di dalam komputer itu ataupun internet itu sudah banyak aplikasi yang kita ketahui, terutama di zaman sekarang ini sudah banyak sistem, baik sistem kita sudah lihat semuanya sudah canggih, kita hanya lewat sistem saja. Namun di sini ada hubungannya dengan sistem ekonomi perekonomian Indonesia, dan ini bisa mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup atau mencapai kemakmuran. Suatu organisasi besar yang menjalin berbagai subjek atau objek serta kelembagaan dalam suatu halaman tertentu, tatanan tertentu. Jadi misalnya di dalam suatu organisasi yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi, di dalamnya ada tenaga kerja ataupun tenaga manusia yang bisa mengoperasikan seperangkat ataupun kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Dan ini menjadi perangkat kelembagaan yang harus kita ketahui ada cara kerjanya, juga harus ada normanya, juga ada peraturan, hukum dan sebagainya. Berikut kita masuk pada pengertian sistem ekonomi yang tadi barusan pengantar adalah sistem. Sekarang kita masuk pada sistem ekonomi. Kalau kita hubungkan di dalam pengertian sistem ekonomi, ada bagian-bagian sistem, yakni dari sistem sosial yang menentukan jawaban pertanyaan. Kalau dalam bahasa Inggris itu, dalam bahasa Indonesianya apa, dalam bahasa Inggrisnya what, barang dan jasa yang akan dihasilkan, terus bagaimana itu how dalam menghasilkannya, dan untuk siapa itu perlu barang tersebut dihasilkan.
suatu kumpulan dari mekanisme dan lembaga ekonomi yang ada di masyarakat dalam melaksanakan aktivitas ekonominya. Ada aktivitas ekonomi, yakni siapa yang tahu aktivitas ekonomi? Yakni ada produksinya, ada konsumsinya, juga ada distribusi. Saya pikir kalian sudah mengetahui adanya aktivitas ekonomi. Kira-kira kalau aktivitas ekonomi kita tahu dengan hubungan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita tidak ada aktivitas ekonomi, maka kebutuhan ataupun keinginan kita tidak akan tercapai dan tidak akan sukses di dalam menjalankan aktivitas. Di mana aktivitas ekonomi itu seperti produksi, konsumsi, dan distribusi. Kita datangnya produksi, kita harus konsumsi, dan harus kita distribusi. Ada 5 unsur dari sistem yang ada. Yang pertama adalah elemen sistem. Yang kedua fungsi elemen. Berikut ada hubungan antara elemen. Juga ada institusi. Keempatnya adalah pranata. Dan yang kelima adalah tujuan sistem. Dari sistem ekonomi ini sudah ada elemen-elemennya di dalam sistem ekonomi. Yang pertama adalah unit-unit ekonomi seperti rumah tangga, perusahaan, serikat buruh, instansi pemerintah, dan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Di dalam elemen-elemen ini juga ada pelaku-pelaku ekonomi. Pelaku-pelaku ekonomi itu adalah kita sendiri sebagai manusia yang bisa berkonsumsi, itu namanya konsumen. Juga ada produsen, ada buruh, ada investor, ada pejabat-pejabat yang terkait. Setelah ini ada, maka lingkungan, sumber daya alam, dan sumber daya manusia, serta sumber daya kapital itu tergolong dalam elemen-elemen dalam sistem ekonomi. Begitu kita masuk pada fungsi elemen sistem ekonomi. Dalam elemen-elemen ini, kita harus mengetahui fungsinya juga. Ini ada fungsi-fungsi yang harus dijalankan selama berlangsungnya proses kegiatan ekonomi. Fungsinya seperti apa? Misalnya fungsi produksi. Fungsi produksi ini yang kita tahu sendiri adalah yang kita konsumsi di dalam keseharian maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Juga ada konsumsi yang harus didistribusi, harus ada investasi, ada regulasi. Ini hasil dari kegiatan ekonomi yang sangat tergantung bagaimana elemen sistem ekonomi tersebut di dalam menjalankan fungsinya. Berikut ada hubungan antara elemen sistem ekonomi. Ada unit-unit ekonomi, ya, harusnya ada pelaku-pelaku ekonomi, sumber daya alamnya, sumber daya manusianya yang saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola hubungan tertentu sehingga menimbulkan proses kegiatan ekonomi. Proses ini adalah proses kegiatan ekonomi bisa berlangsung secara efisien, tidak efisien, atau produktif, kurang produktif karena perbedaan di dalam menjalankan fungsi elemen yang berhubungan dengan pola hubungan elemen. Berikut ada pranata institusi ekonomi. Ada mekanismenya yang mengendalikan proses kegiatan ekonomi itu disebut institusi atau pranata ekonomi yang terdiri dari norma hidup seperti norma agama, adat istiadat, tradisi, etika profesi, ada peraturan hidup seperti konstitusi. Ini ada singkat-singkatnya. Konstitusi itu adalah Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mau lihat undang-undang, juga itu ada peraturan pemerintah, ada peraturan daerah, perda, ada keputusan presiden. Dalam surat keputusan ada edaran pejabat resmi seperti perjanjian-perjanjian bilateral internasional. Kalau perjanjian-perjanjian bilateral dan internasional ini adik-adik sudah dapat mungkin masih pelajaran di SMA. Ada juga paham hidup seperti pandangan hidup, cara hidup, dan ideologi. Kalau ideologi kita apa? Pandangan ideologi kita berdasarkan kepada Pancasila. Itu menjadi ideologi negara. Ada tujuan sistem ekonomi, yaitu suatu negara pada umumnya meliputi 4 tugas pokok yang menentukan berapa banyak dan bagaimana produk jasa yang dibutuhkan akan dihasilkan, dan harus mengalokasikan produk nasional bruto, yakni seperti untuk konsumsi rumah tangga. Juga ada konsumsi masyarakat.
ada pergantian stok modal investasi, ini harus didistribusikan pendapatan nasionalnya dengan anggota masyarakat. Sebagai pengganti keuntungan perusahaan bunga dan sewa, di dalamnya harus memelihara dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Berikut ada perbandingan sistem-sistem ekonomi. Berdasarkan perbandingan sistem-sistem ekonomi itu berdasarkan yang mengatur mekanisme seperti sistem ekonomi tradisional. Ada sistem ekonomi pasar, sistem ekonomi komando atau pimpin, juga berdasarkan yang mengatur kepemilikan aset seperti sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosial, dan sistem ekonomi campuran. Ini perbandingan dalam sistem ekonomi. Sehingga di dalam dasar filsafat ekonomi ini ada teori ekonomi, yakni dari Adam Smith yang mengatakan bahwa sistem kapitalis terdesentralisasi karena negara pemerintah tidak dapat mengaturnya. Ini juga adalah sebuah sistem ekonomi yang membuat keadaan menjadi lebih baik. Adam Smith juga mengeluarkan karya klasiknya yang berjudul di dalam bahasa Inggrisnya Antiquity, Info de Nature and Process of the World of Nation. Ini dalam buku keduanya yang termasuk di tahun 70-nya. Ada dasar filsafatnya, itu ada doktrinnya, juga ada campur tangannya. Ini Adam Smith mengidentifikasi 3 unsur di dalam ilmu yang ada. Berikut kita masuk pada sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem ekonomi kapitalis ini ada sistem perekonomian yang memberikan kebebasan ataupun sepenuhnya di dalam segala bidang perekonomian. Ini pengakuannya luas atas hak pribadi, pemilikan alat produksi yang di tangan individu. Individu bebas memiliki pekerjaan. Perekonomian diatur oleh mekanisme pasar. Ada pasar berfungsi memberikan signal kepada produsen dan konsumen di dalam bentuk harga-harga. Kalau kita temui di pasar itu, kalau ada penjual pasti ada pembeli. Ada permintaan berarti ada penawaran. Ini yang terjadi di dalam pasar ataupun perusahaan. Berikut ada campur tangan pemerintah, diusahakan ini harus seperti mungkin yang mengatur perekonomian menjadi efisien. Ada motif yang menggunakan perekonomian, ada manusia, ada bank individualisme didasarkan materialisme. Ada bagiannya di dalam 3 kerangka dasar sistem ekonomi. Juga ada kebaikan kapitalisme dan ada juga kelemahan-kelemahan dari kapitalisme. Ini untuk pertemuan yang akan datang, ini kita akan lanjutkan di dalam hal konsep dasar, pengertian, pemahaman, definisi dari sistem perekonomian Indonesia. Ini mungkin untuk topik hari ini kita sampai saja di kebaikan kapitalisme dan kelemahan kapitalisme. Itu ada lebih efisien, ada kreatif, pengawasan, ada pola produksinya. Kalau kelemahannya tidak ada persaingan sempurna. Sistem harga akan dialokasikan. Ini kalau kita bertemu nanti di minggu depan atau pertemuan berikutnya, nanti kita sambung kembali untuk penjelasan dalam konsep dasar sistem perekonomian Indonesia. Pemahamannya kita cukupkan dulu sampai di sini. Apabila ada pertanyaan, silakan. Siapa kira-kira bisa bertanya yang belum dipahami di dalam penjelasan yang Ibu paparkan tadi? Silakan deh. Baik, saya ingin pertanyaan. Bagaimana cara pemerintah mengatasi masalah ekonomi sesuai dengan sistem ekonomi yang berlaku di Indonesia? Oke, tadi kita sudah jelaskan mengenai definisi sistem ataupun artinya dari sistem ekonomi ataupun perekonomian Indonesia. Untuk mengatasi karena ini berhubungan dengan ekonomi, maka kita harus mengetahui krisis ekonomi yang biasanya terjadi di Indonesia. Ini pertanyaan yang sangat bagus dan harus kita jawab bersama, di mana kita harus melakukan berbagai upaya. Dan ini kegiatan pemerintah Indonesia yang telah mengatasi krisis ekonomi dengan yang pertama adalah stimulasi ekonomi, kedua reformasi, ketiga untuk penguatan sektor real, perlindungan sosial, kerjasama internasional, peningkatan berkelanjutan. Kalau perlindungan sosial mungkin kalian sudah tahu, kita tinggal di desa saja itu ada bantuan untuk masyarakat seperti ada bantuan BLT, ada PKH, ada apa lagi? Apa namanya? Yang TKS, ada ini. Semua ini bantuan untuk masyarakat yang ekonominya
tidak mampu. Kalian tahu saja pasti banyak, kalau kita tinggal di desa, banyak masyarakat yang ekonominya masih lemah, masih kurang mampu. Dan ini harus diupayakan pemerintah untuk disejahterakan kemampuannya di dalam kehidupannya. Karena dengan adanya sistem perekonomian Indonesia, maka stimulasi ekonominya ini harus ada. Pemerintah Indonesia harus mengimplementasikan program-program ini di dalam meliputi berbagai kebutuhan, terutama dalam fiskal yang harus diimplementasikan. Dan ini harus ada pengurangan pajak bagi sektor yang terkena krisis ekonomi, terutama dalam sektor tertentu. Juga harus mendorong aktivitas ekonomi dan meningkatkan daya beli dari masyarakat. Berikut ada reformasi struktural yang harus diarahkan oleh pemerintah. Juga adalah upaya kedua dari pemerintah. Ini harus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim investasi dan daya saing ekonomi Indonesia. Ini upaya-upaya di dalam mengatasi krisis ekonomi. Berikut ada reformasi. Pemerintah harus melakukan reformasi struktural untuk meningkatkan iklim. Itu yang kedua. Berikut ada penguatan sektor real. Penguatan sektor real ini seperti apa? Pemerintah harus fokus pada penguatan sektor seperti sektor pertanian salah satunya, ada pariwisata, juga harus memberikan insentif kepada sektor-sektor tersebut. Itu insentif seperti bantuan-bantuan yang diprogramkan oleh pemerintah untuk bisa membantu masyarakat yang pendapatannya kurang. Berikut ada perlindungan sosial. Ini yang biasa di desa-desa ada bantuan dengan meluncurkan program perlindungan sosial. Dan ini sudah banyak dibantu oleh pemerintah untuk masyarakat di dalam terdapatnya krisis ekonomi itu langsung dari pemerintah. Terakhir adalah kerjasama internasional. Pemerintah ekonomi melakukan untuk kerjasama internasional dengan memberikan cara dengan lembaga keuangan internasional. Ini harus ada kerjasamanya di dalam memperoleh dukungan ataupun pinjaman investasi dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Kalau pinjaman sebenarnya seperti apa? Pinjaman kredit yang ada di desa seperti koperasi, BUMDes, bantuan yang ada di desa juga membantu peningkatan kesejahteraan rakyat masyarakat yang ada di desa. Ini pertanyaan dari mahasiswa dan mahasiswa itu sudah terjawab. Apabila masih ada yang lain, kami persilakan. Sekarang ibu yang bertanya, siapa yang akan bisa menjawab? Dalam upaya menjaga kelembagaan dan kestabilan, utamanya di dalam perekonomian Indonesia, itu menggunakan sistem ekonomi campuran, di mana pemerintah memadukan dua sistem ekonomi yang sekaligus dengan sistem ekonomi pasar. Dan dengan berencana atau berpikir, namun tidak dengan perintah lepas dari nilai landasan negara Republik Indonesia. Kalau landasan negara Republik Indonesia itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, yang menandanya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 itu tentang sistem ekonomi Indonesia. Juga ada pasal 34 yakni wakil miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang untuk pasal 33, siapa yang bisa menjawab menyebutkan ayat 1, 2, 3 dalam pasal 33 pasal 1945? Angkat tangan, silakan. Ayat 1. Ini berarti bahwa sistem perekonomian Indonesia seharusnya tidak didasarkan pada persaingan bebas dan individualistik, bukan pada kerjasama dan gotong royong. Berikut pasal 3 ayat 2 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ini menegaskan peran negara dalam menguasai dan mengendalikan sektor-sektor ekonomi yang vital bagi kepentingan nasional dan hajat hidup orang banyak. Dan terakhir, pasal 3 ayat 3 berbunyi bumi dan air dan sumber alam yang terdapat di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Ayat ini penegasan bahwa sumber daya alam seperti bumi dan air, segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat. Sekian dari saya. Jika ada kritikan saran dari teman-teman, saya sangat mengharapkannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas jawabannya. Itu tadi sudah dikomunikasikan hubungannya dengan sistem perekonomian Indonesia. Itu sudah ada dalam pasal 27, 34, juga ada 33. Tapi pasal 33 ini memang sudah isinya itu sebagai
perekonomian Indonesia. Nah, di dalam perekonomian ini maka ada sektor-sektor yang harus berdampingan di dalam interaksi ekonomi, yakni di dalam yang terjadi di dalam pasar ataupun ada persaingannya yang baik oleh campur tangan pemerintah, itu sudah banyak dicegah oleh perusahaan-perusahaan besar, terutama dalam melalui kebijaksanaan politik dan ekonomi. Dan ini harus kita ketahui bersama di dalam mencegah organisasi, ini harus menekan pengusaha di dalam menentukan harga barang. Kalau kita tidak mengetahui sistem yang ada di negara kita sendiri, khususnya negara Indonesia, kita harus mempertahankan sumber-sumber daya yang ada, terutama sumber daya alam, sumber daya manusia yang harus dikuasai oleh negara. Itu termasuk dalam pasal 33 yang namanya adalah bumi dan air yang terkandung di dalamnya. Dan ini pemerintah sudah menyusun peraturan ini di dalam perencanaan untuk menetapkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, baik swasta maupun negara. Dan dalam kebebasan di bidang ekonomi ini, batas kebijakan ekonomi ini ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan dengan jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme pasar. Dan ini berhubungan langsung Indonesia dalam peran dan campur tangan pemerintah Indonesia di dalam perekonomian berdasarkan pada sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan amanat konstitusi itu adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua. Ini mungkin sudah hafal di kepala untuk pembukaan sampai alinea keempat. Jadi dari SD itu sekolah dasar ini sudah memang dihafal, disuruh baca pembukaan setiap upacara. Ini mungkin kalian semua sudah menghafal apa yang menjadi amanat konstitusi pembukaan undang-undang di dalam khususnya alinea kedua, yang mengatakan bahwa dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat dan sentosa mengantarkan rakyat Indonesia pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Jadi untuk topik hari ini adalah dari mata kuliah sistem perekonomian Indonesia, itu dari awal mulai dari definisi, pengertian sistem dan sistem ekonomi, juga ada sistem ekonomi yang terjadi di Indonesia, ada kebaikan dan kelemahannya, juga ada keuntungannya, ada ciri-cirinya, juga ada fungsinya di dalam menjalankan sistem ekonomi. Ada juga kebijakan ekonomi, dan untuk sistem ekonomi KPK ini saya juga sudah jelaskan, dan mungkin pertemuan berikut kita lanjutkan lagi dengan topik yang lain. Jadi hari ini kita cukupkan dulu materi ataupun topik dalam mata kuliah sistem perekonomian Indonesia, dan marilah untuk pertemuan hari ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.